para hadirin wal hadirat, hari ini berkumpul lagi fi khairin wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiat. Dan dari tadi kita udah baca tahlil, baca maulid, baca qasidah, baca salawat. Mudah-mudahan itu semua diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Tadi ada fasal yang dibaca sama Jundullah itu berbicara tentang umat Islam di akhirat nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama masuk surganya nggak pakai dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Sebab kalau udah dihisab udah susah udah. Yang halal kita punya aja tuh ditanya sama Allah. Kita punya nih halal, punya kita itu ditanya sama Allah. Kenapa ya waktu itu bikin, ambil ini, beli ini? Kenapa waktu itu ente punya ini, punya itu? Itu semua ditanya yang halal, apalagi yang syubhat, tambah lagi yang haram. Nah yang masuk surga tanpa dihisab ini manusia biasa. Kita bukan cerita Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul pasti langsung masuk surga. Ini umatnya Nabi nih, dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Atha ibn Yasar dari Ka'bil Ahbar, yang mana dia menceritakan tentang ayat-ayat yang ada di kitab Taurat, menceritakan umat Nabi Muhammad nih ntar di akhirat terbagi 3 di Taurat nih. Yang pertama masuk surga, bahkan disebutin sifatnya tadi. Apa tadi? Yasufuna fi salat kasufufihim fil qital, salat softnya rapih banget. Itu katanya kalau di Mekah lagi pada tawaf, lagi pada duduk, lagi pada apa? Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, itu hitungan detik rapi. Beda sama kita di masjid. Di masjid kan lurus begini ke belakang. Ini kan melingkar. Itu cepatnya bahkan bisa menyaingi kecepatan para tentara waktu baris. Jadi begitu dengar qomat, otomatis tuh rapi tuh. Kalau dilihat dari atas rapi. Soft pertama, soft kedua, soft ketiga, soft keempat. Padahal lingkaran begitu. Nah, apa lagi tuh? Disebutin lagi di situ. Wa ummatuhu khairul umam, dia adalah sebaik-baik umat dan lain sebagainya. Nabinya diceritain sifat baik, sifat hatinya dan juga fisiknya juga diceritakan di situ. Kelompok pertama dari umat Nabi Muhammad masuk surganya nggak pakai dihisab, langsung. Kenapa? Apa mereka nggak bikin dosa? Bikin. Nggak ada ceritanya manusia biasa nggak bikin dosa, nggak ada. Nabi, Rasul, ya, orang-orang terpilih seperti Siti Maryam misalnya, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi terpilih. Itu mereka terpilih nggak bikin dosa memang. Adapun kita umat biasa aja nih kayak begini, bikin dosa, bikin kesalahan. Nah, tapi mereka bisa tuh masuk surganya nggak pakai dihisap lagi. Bahkan jumlahnya Nabi sebutkan dalam hadis. Ada 4.900.000.000 orang yang masuk surganya nggak pakai dihisap. Coba bayangin. 4.900.000.000 orang. Bikin dosa nggak? Bikin. Cuman gara-gara pada demen sama rajin istighfar, tuh nggak tersisa lagi dosa. Sebab istighfar mulu, adapun Allah udah janji, istighfar saya maafin. Istighfar saya maafin, saya hapus tuh dosa. Karena tuh orang rajin banget istighfar, pas ditimbang di akhirat udah nggak ada dosanya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ditimbang masih ada dosanya. Dihisap sama Allah, ditaruh di pengadilan, ditanya. Begitu dilihat, ya bahwa amal ibadahnya lebih banyak, masuk juga ke surga. Kelompok ketiga, atau yang terakhir, ini udah kata malaikat, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Ya Rabb, ini mah udah kebangetan ini. Ini yang ketiga udah kebangetan.
Asrafu itu artinya kebangetan, kelewat batas. Wa wajadna a'malahum minadz-dzunub ka'amtsalil jibal. Amalnya isinya dosa-dosa, kayak gunung-gunung tuh dosanya. Ghaira annahum, tapi mereka yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka syahadat, mereka salat, ya, mereka mendirikan salat. Tapi banyak juga dosanya, kayak gunung-gunung. Kata Allah, biar kata yang begini nih banyak dosanya, kagak bakal sama nasibnya sama orang yang kagak beriman sama saya. Kalau saya kumpulin mereka sama orang gak beriman, berarti sama aja dong mereka. Padahal itu kagak beriman, ini beriman. Kata Allah, adkhiluhumul jannata birahmati. Masukin dah surga. Jangan lihat lagi tuh amalnya, udah jangan dipandang lagi. Tapi lihatlah rahmat saya yang sangat luas ini. Saya maafin kesalahannya. Tapi dengan syarat tadi apa? Mereka mendirikan sholat. Mereka sholat, nggak meninggalkan sholat. Nah itu adhaful iman, iman yang kelas rendah. Sholat terus, maksiat jalan. Nah ini kelompok ketiga, itu adhaful iman. Sekarang kita tahu gak, ini diantara yang hadir segini nih, yang mana yang imannya kelas tinggi? Bisa nggak kita menghukumi ya, oh ente imannya lebih tinggi dari ini nih. Nah, ente imannya pontennya 6 ente. Ada jawabannya di Al-Quran. Mau tahu orang beriman, semua pertanyaan ada di mari, semua jawabannya. Nggak usah khawatir. Kita tinggal mau kaji, kita mau pelajarin, ada semua jawaban yang kita, ada pertanyaan dalam diri kita, ini semuanya ada jawabannya di sini. Ini sebab kitab suci. Ini adalah pemberi hidayah. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita atau pertanyaan kita ada semua di sini. Mau tahu orang beriman? Surat Al-Anfal ayat kedua. Enggak bisa kita iman anak tinggi. Tak dulu, lihat dulu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang beriman, yang imannya ideal, bukan yang iman tadi STMJ, bukan. Iman yang ideal nih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman adalah yang kalau Allah disebutkan di hadapan mereka bergetar hatinya. Dibawakan ayat-ayat Allah, diceritakan tentang kebesaran dan keagungan Allah, bergetar hatinya. Ya. Itu ciri orang yang imannya ideal. Begitu, Bang Wahyu. Jadi kalau kita disebut Allah, kita bergetar hati. Begitu. Bang Wahyu lagi dengerin Quran. Masya Allah, di setel Quran di TV. Rupanya dia lagi sambil liatin handphone, tiba-tiba Quran di setel. Bergetar hatinya, mengeluarkan air mata. Wah, Agus deketin Agus. Udah lah, biarin lah. Yang dulu mah biarin deh, lupain deh istighfar dah sama Allah. Bukan apa-apa Gus, ini tagihan motor ini katanya, tagihan motor. Wajilat qulubuhum, bergetar hati, gara-gara disebut Allah. Allah, kita mendengar nama Tuhan, pemilik alam semesta. Kalau anak muda kebanyakan bergetarnya ini ya, apa? Cewek biasanya, tulis surat. Tiba-tiba jam 12 malam aku kebangun nih, kagak bisa tidur lagi. Kebayang-bayang wajah indahmu, cia. Mudah-mudahan suratku ini dibawa oleh hembusan angin. Dilempar, dibikinin ini pesawat. Kapal-kapalan. Di akhir dia tulis begini, kalau nanti hatiku bergetar berarti suratku sudah engkau baca. Cia. Jadi bergetarnya gara-gara suratnya dibaca. Adapun kita orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika diperdengarkan, dilantunkan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, zadathum imanan, bertambah keimanan. Dahulu kita mendengar para salihin kalau lagi salat, para sahabat tiba-tiba membaca ayat tentang azab, itu bergetar. Bergetar. Perintah salat membuat mereka pucat. Kenapa? Sebab disuruh menghadap kepada Allah. Wah, mereka khawatir. Ya Allah, saya hamba yang hina ini suruh menghadap pada Allah. Begitu. Jadi kalau disampaikan ayat-ayat Allah tentang bagaimana akhirat, tentang bagaimana kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang mengerti mendengar ayat begitu tafakkur, Masya Allah, bentar lagi saya bakal mati. Gimana ceritanya kalau saya begini-begini aja ini? Kudu istighfar saya, kudu banyak tobat, kudu ibadah, ninggalin yang buruk-buruk. Sebab apa? Ketika dilantunkan ayat-ayat Allah, dia bertafakur, berfikir sejenak. Kita kalau mau tafakur tuh 2 menit aja. Misalnya kita lagi dalam sehari malam-malam mau tidur, kita mikir, kalau begini terus bagaimana ya ntar kalau saya mati ya. Gitu aja tuh mikirin. Gimana ntar kalau umur saya nggak apa. Tadi saya habis takziah maghrib di Taman Mini, bukan Taman Mini, Bambu Apus. Ya, seorang anaknya ini teman saya. Ibunya lagi sakit memang, tapi ya udah sakit memang udah lama. Malam makan ngobrol, pas bangun si anak 5:30 mau lihat ibunya udah meninggal. Tadi pagi. Al mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Semua ini bakal dapat bagiannya. Walaupun kita berharap mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi intinya tinggal bagaimana kita kapanpun itu datang kita udah siap. Nah itu tuh. Kita persiapkan penjemputan malaikat kepada kita. Gitu ya. Zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, bersandar. Mereka tahu siapa saya lemah. Kudu bersandar nih, kudu punya dekingan. Yaitu Allah yang maha kuat. Siapa saya? Saya manusia. Saya kecil. Harus bersandar kepada Dia yang besar. Mau ngapain bersandar sama sesama makhluk? Pasti kecewa. Pasti kecewa. Jadi kalau bersandarnya kepada Allah, lihat tuh. Para nabi, para rasul, Nabi Yusuf. Udah dipukulin, dilempar ke sumur, dijual jadi budak. Tawakal sama Allah, jadi raja. Nabi Ayub sakit puluhan tahun, tawakal sama Allah, sembuh. Begitu. Karena Dia memang yang bisa melakukan segala-galanya. Alladzina yuqimunas shalah. Masih lanjutan ciri orang beriman. Yang mendirikan salat. Bukan alladzina yusallun. Bukan orang yang salat, tapi mendirikan salat. Menjalankan hak-haknya salat. Ada kekhusyuan dalam menjalankannya. Ada tumakninah dalam membaca dan bergerak ketika menjalankannya. Ada hudurul qalb. Ada hadirnya hati. Tidak hanya seperti burung mematok makanan, gerak-gerak doang gitu. Tapi ada hati yang hadir di situ. Hudurul qalb, hadirnya hati. Alladzina yuqimuna shalah, itu yang mendirikan hak-haknya salat. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan berupa rezeki-rezeki kepadanya, dia tidak lupa untuk sharing, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah, dapat gajian nih,
2,5 juta. Kemarin siang itu sepupu saya kontrakannya nunggak 2 bulan nyumbang 250.000. Ya, ntar kita punya rezeki itu ditambah tuh sama Allah. Ditambah. Sebab itu bagian daripada ungkapan syukur. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan tapi perbuatan. Kita ada orang sakit kita jenguk. Ini saya mau cerita nih, saya mau tahadusan bin nikmah, saya mau bersyukur sama Allah habis dapat rezeki begini-begini. Tanpa kita bagi ke dia itu bukan bersyukur. Kesian dia nungguin. Ini cerita duit mau bagi saya kali. Dia cerita duit mudah-mudahan dia mau nyumbang nih bayaran rumah sakit nih. Yaudah ya pulang lu ya. Alhamdulillah udah bersyukur sama Allah, udah bercerita sama ente, udah bukan begitu. Tapi ada aksi. Ada perbuatan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah kata Allah adalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi orang beriman berpangkat-pangkat, berderajat, berbeda-beda derajatnya. Nah yang begini adalah yang al-mu'minuna haqqan. Ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau udah bisa begitu, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dapat ampunan sehingga dosa-dosanya hilang serta dapat rizqun karim. Rezeki yang begitu banyak, bukan cuma jumlahnya tapi keberkahan dan kemanfaatannya. Orang punya rezeki banyak yang begitu. Yang punya duit banyak, jumlahnya banyak. Ya, manusia orang nih di rekeningnya banyak duit. Nah, yang begitu kan banyak manusianya. Tapi apakah bisa bermanfaat? Nah, itu belum tentu. Ada orang duitnya 270 triliun. Iya kan? Ada nggak yang ada. Manfaatnya bukan cuma nggak ada, malah dia merampas hak orang. Nah, kita nggak mau, kita pengen duit yang kita punya ini manfaat, berkah, jadi rezeki yang halal. Nah, itu semua kita harus bangun dari sejak dini. Ya, ini semua nih banyak anak muda di sini. Orang tuanya pasti rata-rata udah banyak doain, sehingga potensi kebaikan ada pada diri kalian sebenarnya. Cuman mungkin kadang-kadang tidak mampu melawan ajakan hawa nafsu, tidak mampu menolak bisikan syaitan yang membuat terjerumus lagi. Begitu. Nah, jadi yang udah pada nikah untuk menjadikan anak kita adalah anak yang beriman, anak yang soleh itu sejak dini sebenarnya. Bahkan dari sebelum dia ada di kandungan. Ada doa diajarin bagus tuh. Allahumma barik li fiha. Ya Allah berkahilah nih bini saya. Fa in qaddarta li minha waladan. Dan kalau seandainya engkau takdirkan saya dapat anak dari dia, faj'alhu waladan mubarakan. Jadikan anak itu anak yang penuh berkah. Itu jadi potensi keberkahan dan kebaikannya udah kita upayakan dari awal. Dan itu doa. Doa itu akan diijabah sama Allah. Nggak ada ceritanya doa nggak diijabah. Doa diijabah. Cuman kebanyakan orang sekarang pada sombong, kagak mau doa, nggak mau angkat tangan sama Allah, nggak mau minta, nggak mau menyampaikan keinginannya, akhirnya nggak dapat. Makanya Allah dalam hadis itu turun setiap malam. Artinya bukan turun fisik ya. Ingin menjemput doa-doa hamba-hambanya nih. Tuh malam-malam tuh Allah tuh lihat mana nih yang doa. Ini nih, set diambil sama Allah doa-doanya. Hal min mustaghfir, ada enggak yang mau istighfar? Hal min taib, hal min dhi hajah. Ada enggak yang mau tobat? Ada enggak yang punya hajat? Ayo minta sama saya kata Allah. Minta, ini saya nih. Ar-Razzaqul Karim. Al-Mannan, Al-Wadud. Saya nih yang tukang pemberi rezeki. Saya nih yang sangat dermawan. Nah, jadi kita jangan suudzon sama Allah.
harus memperbaiki prasangka kita terus sehingga kita menjadi orang yang imannya berkualitas. Imannya berkualitas. Sekali lagi kita doain biar Dewi sehat sampai lahiran, ibu dan anaknya sehat sempurna dan insya Allah jadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.